Dalam video ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, saya akan membahas gaya belajar anak sesuai dengan konsep multiple intelligence yang akan juga dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, aktivitas menarik yang bisa dilakukan oleh orang tua bersama dengan anak-anak mereka. Selanjutnya, saya juga akan membahas beberapa contoh dari individu-individu atau anak-anak yang sejak kecil terfasilitasi multiple intelligence-nya sehingga mereka bisa memaksimalkan potensi dan memunculkan prestasinya di masa depan. Yang terakhir, nanti saya akan membahas keterkaitan antara multiple intelligence dengan bakat yang dimiliki oleh anak, beserta dengan tips bagi orang tua bagaimana untuk memaksimalkan potensi terkait multiple intelligence yang dimiliki oleh anak. Untuk yang pertama, kita akan membahas gaya belajar dan aktivitas dari tipe multiple intelligence linguistik. Ya, jadi seperti yang orang tua sudah pahami dan ketahui bersama bahwa anak-anak dengan tipe linguistik akan menggunakan kemampuan berbicara dan berbahasa sebagai gaya belajar atau model belajar. Mereka akan sangat lancar menggunakan huruf, kata, dan kalimat sebagai ekspresi diri mereka. Jadi mereka akan senang menulis, senang berbicara, senang berpidato, senang membuat segala bentuk tulisan, termasuk di dalamnya bisa cerita pendek, bisa puisi, bisa sajak, dan lain sebagainya. Nah, untuk anak yang lebih kecil biasanya mereka lebih suka bercerita. Lebih suka bercerita, melaporkan sesuatu yang menarik yang terjadi di sekitar mereka, serta mereka juga biasanya senang berbicara di depan umum. Nah, maka tidak heran kalau nanti orang tua menemui bahwa anak-anak yang tipenya linguistik, multiple intelligence yang linguistik, mereka akan senang sekali apabila ikut perlombaan, misalnya seperti perlombaan pidato, perlombaan puisi, dan misalnya menulis tulisan-tulisan, jadi lomba menulis cerita pendek dan lain sebagainya. Nah, satu hal unik yang juga sering sekali terjadi di anak-anak yang punya kemampuan linguistik itu adalah mereka suka sekali menanyakan berbagai macam hal gitu ya. Pertanyaan dari yang paling mudah sampai yang paling sulit, paling rumit itu biasanya mereka tanyakan kepada orang dewasa di sekitar mereka. Nah, ini yang kadang-kadang oleh orang dewasa dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Nah, ini yang harus difasilitasi oleh orang tua. Tidak boleh ditolak pertanyaannya, tetapi harus dijawab sesuai dengan usia mereka. Begitu, disesuaikan dengan tahapan berpikirnya. Jadi kalau memang terlalu rumit pertanyaannya, orang tua bisa menyederhanakan pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, kemudian mereka juga akan sangat senang dengan kegiatan menghafal, baik yang melalui alat gitu ya, jadi bisa merekam dengan alat-alat perekaman atau mereka bisa merekam di dalam pikiran mereka. Mereka bisa menghafal, mereka bisa mengingat. Nah, itu yang paling sering mereka lakukan. Nah, pada intinya ketika tipe belajarannya linguistik atau tipe multiple intelligence-nya linguistik, mereka akan sangat fasih berbicara dan berbahasa. Bahkan untuk bahasa mereka bisa berbicara lebih dari 1-2 bahasa. Nah, biasanya orang tua memfasilitasinya itu dengan mengikutkan mereka dalam bimbingan belajar atau les atau kursus bahasa, misalnya bahasa tambahan. Bahasa Inggris paling utama banyak diikuti, kemudian bisa bahasa Mandarin, Perancis, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa yang lain. Nah, selanjutnya untuk aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, yang sekarang sedang ngetren itu adalah aktivitas vlogging atau aktivitas merekam kegiatan sehari-hari dalam sebuah video gitu ya, sifatnya digital. Kemudian video tersebut didokumentasikan dan bisa ditampilkan di depan orang tua. Jadi misalnya hari ini orang tuanya tidak berada di rumah, orang tuanya minta si anak mendokumentasikan. Ayo, kamu rekam hari ini kegiatannya apa, disertai dengan narasi juga. Jadi seperti aktivitas-aktivitas yang biasanya ditampilkan di TV, aktivitas memasak, aktivitas jalan-jalan, itu bisa didokumentasikan jadi sebuah vlog. Nah, biasanya anak-anak akan senang. Nah, kemudian menjadi reporter berita. Nah, anak-anak juga bisa melihat tayangan berita di TV, kemudian mereka bermain peran menjadi seorang jurnalis yang membaca berita tentang
suatu kejadian. Itu juga bisa dilakukan. Anak-anak juga akan merasa senang karena mereka seolah-olah berperan menjadi wartawan atau jurnalis. Atau kemudian bermain wawancara. Anak-anak bisa diminta menjadi jurnalis yang mewawancara orang tuanya. Kemudian itu diabadikan dalam sebuah video atau tulisan. Itu juga bisa. Yang penting dalam hal ini untuk yang linguistik, kemampuan berbicara dan menulisnya itu terfasilitasi. Bisa juga untuk anak yang lebih kecil, anak-anak diminta untuk bercerita kepada orang tua tentang misalnya kegiatan dia di sekolah, atau juga bisa tentang mimpi-mimpinya, keinginannya, imajinasinya, itu juga bisa. Nah, satu hal yang juga berkembang maksimal di masa anak-anak itu adalah kemampuan imajinasi. Nah, jadi ketika anak-anak menceritakan mimpi, itu juga bisa dalam sebuah tulisan yang mungkin nanti bisa dibentuk menjadi sebuah buku. Kemudian selanjutnya yang bisa dilakukan adalah aktivitas diskusi, serta membaca buku atau membaca media-media, baik yang bersifat online ataupun yang bersifat hard copy atau cetak. Nah, diskusi bisa didasarkan pada suatu kasus yang sedang tren terjadi gitu ya. Atau kemudian bisa membaca buku bersama, kemudian mencari kata-kata yang sulit atau membahas isi buku dari sisi cerita, sisi tokoh dan lain sebagainya.